Hai semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Box. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Red Boy. Film ini akan berfokus kepada bocah iblis pengendali api bernama Hong Hai yang memiliki dendam kepada dewa kera yaitu Sun Wukong. Gimanakah keseruan mereka bertarung? Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan bencana jatuhnya api surgawi ke bumi yang disebabkan oleh Sun Wukong karena ia telah membuat kekacauan di surgawi dan memecahkan Tungku Bagua. Jatuhnya api surgawi membawa bencana bagi desa Huiyun dan api sejati tiga rasa berkumpul membentuk iblis api. Untung saja Putri Kipas Besi muncul pada waktu yang tepat, kemudian ia mencoba melindungi penduduk desa menggunakan kekuatan kipasnya yang membentuk perisai. Namun sayangnya karena ia mencoba melawan bencana api, janinnya harus terluka karena terkena api surgawi. 500 tahun kemudian, kini scene berganti dengan memperlihatkan satu siluman bernama Lang Yao yang sedang menyandera seorang pria bernama Di Qiu. Alasan ia menyandera Di Qiu karena ia ingin menanyakan kapan Sun Wukong tiba di sana. Rupanya, Lang Yao memiliki dendam kepada Sun Wukong karena keluarganya mati akibat Sun Wukong, serta ia ingin membentuk formasi 9 istana Li Huo untuk mengalahkan Sun Wukong. Mengetahui hal itu, Di Qiu mengatakan kepada Lang Yao bahwa formasi 9 istana Li Huo hanya bisa diaktifkan menggunakan api surgawi. Sementara itu di desa Huiyun, terdapat pemuda bernama Hong Hai yaitu seorang putra dari Putri Kipas Besi yang sedang kebingungan menyiapkan hadiah untuk ibunya yang akan berulang tahun. Tak lama kemudian, penduduk desa Huiyun datang menghampirinya dengan menitipkan beberapa hadiah kepada Hong Hai untuk ibunya. Sedangkan Di Qiu ketika ia ditekan oleh Lang Yao, tiba-tiba Hong Hai datang di sana dan ia mengajar Lang Yao. Selain itu, amarah Hong Hai memuncak setelah ia mengetahui dari Di Qiu bahwa eliksir emas buatan Di Qiu yang telah dipersiapkan Hong Hai untuk ibunya telah dimakan oleh Lang Yao. Dan untuk menenangkan Hong Hai, Lang Yao memberitahukan bahwa terdapat hadiah istimewa lainnya yaitu Biksu Tang yang tubuhnya menjadi incaran para siluman. Melihat Hong Hai tertarik dengan Biksu Tang, Di Qiu menasihati Hong Hai untuk tidak memburu Biksu Tang karena Biksu Tang memiliki murid pertama yaitu Sun Wukong yang memiliki kekuatan sihir luar biasa. Namun sayangnya, Hong Hai tak menghiraukan perkataan Di Qiu dan ia tetap ingin mendapatkan Biksu Tang. Sementara itu, Biksu Tang bersama ketiga muridnya kini sedang berjalan menuju barat untuk mencari kitab suci. Kemudian, karena lelah mereka memutuskan untuk beristirahat. Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba terdapat burung elang api yang menuju ke arah mereka. Mengetahui hal itu, Sun Wukong mengamankan Biksu Tang ke tempat lain, dan ternyata burung elang itu adalah Hong Hai yang mencari Biksu Tang. Kemudian terjadilah pertarungan antara Hong Hai dengan Sun Wukong. Sampai akhirnya Sun Wukong terjebak di dalam sihir Hong Hai, sehingga Hong Hai dapat mencari Biksu Tang kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika Biksu Tang bersama kedua muridnya sedang makan bersama, terdapat suara anak kecil yang berteriak meminta tolong. Mendengar suara tersebut, Biksu Tang dengan rasa simpatinya yang tinggi ingin menolong anak kecil yang meminta tolong tersebut. Ternyata anak kecil tersebut meminta tolong karena ia diikat di pohon oleh penjahat yang telah menculik kedua orang tuanya. Ketika Biksu Tang ingin menyelamatkan anak kecil tersebut, tiba-tiba anak kecil tersebut berubah ke wujud aslinya yang ternyata ia adalah Hong Hai. Dan Hong Hai dapat leluasa membawa Biksu Tang pergi karena kedua murid Biksu Tang tak dapat melindunginya. Sementara itu di Gua Huiyun, salah satu siluman membacakan perbuatan jahat Hong Hai yang telah dilakukan selama ini di hadapan Putri Kipas Besi bersama suaminya yang memiliki nama Leoniu. Tak lama kemudian, Hong Hai datang di sana dan ternyata ia bersama orang tuanya berpisah dan hanya dapat bertemu 100 tahun sekali. Kedatangan Hong Hai di sana disambut dengan ibunya yang memarahinya atas kejahatan yang telah Hong Hai perbuat. Dan Hong Hai yang merasa tak pernah merasakan kasih sayang ibunya, ia mengungkit hal itu sehingga terjadi sedikit perdebatan antara mereka. Setelah itu, anak buah Hong Hai datang dengan membawa hadiah istimewa untuk Putri Kipas Besi yaitu Biksu Tang. Melihat kedatangan Biksu Tang, mereka semua panik dan tak berselang lama Biksu Tang menghilang karena diselamatkan oleh Sun Wukong. Sementara itu, akibat dari bertarungnya Hong Hai dengan Sun Wukong, kini lava mulai muncul di gunung api. Sedangkan Biksu Tang bersama 3 muridnya, mereka melanjutkan perjalanan ke barat dan kini mereka memasuki desa Huiyun. Terlihat di sana masyarakat desa Huiyun menerbangkan lampion untuk merayakan ulang tahun Putri Kipas Besi yang selama ini telah menjaga desa Huiyun. Di tempat lain, terdapat satu siluman yang datang memberitahu Putri Kipas Besi bahwa kini gunung api mulai mengeluarkan lava.
Mengetahui hal itu, Putri Kebas Besi mengingat sewaktu dulu ketika ia memohon kepada biksu suci untuk menyelamatkan bayi di dalam perutnya yang terkena api surgawi. Biksu suci mengatakan bahwa bayi tersebut dapat hidup sampai api gunung keluar, dan bencana itu dapat diatasi menggunakan Tianlu yang telah biksu suci berikan kepada Putri Kebas Besi. Kemudian Hong Hei yang menduga bahwa itu ulah Sun Wukong, ia pun ingin mencarinya. Namun sayangnya Putri Kebas Besi melarang Hong Hei dan ia menyuruh Hong Hei untuk tidak keluar dari gua sampai ia kembali. Sementara itu, Sun Wukong menemui Di Qiu untuk menanyakan pintu keluar dari desa Huiyun karena ia ingin melanjutkan perjalanan ke barat. Di Qiu mengatakan bahwa tak ada pintu keluar dan ia menyuruh Sun Wukong untuk memutar jalan serta menyuruhnya untuk menghindari Hong Hei. Namun Sun Wukong menolaknya dan ia malah bergegas untuk mencari Hong Hei. Di dalam pencarian, Sun Wukong yang melihat penduduk sedang menyiapkan hadiah, ia pun bertanya untuk siapa hadiah itu. Salah satu penduduk mengatakan bahwa hadiah itu untuk Putri Kebas Besi, karena dulu sampai sekarang penduduk desa Huiyun dilindungi oleh Putri Kebas Besi bersama Hong Hei. Sementara itu di Gua Huiyun, Hong Hei yang sedang berdiam diri di sana dihampiri oleh Lang Yao. Kedatangan Lang Yao di sana rupanya untuk memberitahu Hong Hei bahwa Sun Wukong bersama rombongannya sudah memasuki desa Huiyun, namun kini mereka bersiap untuk putar jalan meninggalkan desa Huiyun. Hong Hei yang mengetahui hal itu pun emosi karena merasa tersinggung. Dan ketika ia ingin mencari Sun Wukong, ia mengingat larangan yang diberikan oleh ibunya, yaitu Hong Hei tak boleh keluar dari gua. Namun sayangnya karena Lang Yao terus mengomporinya, akhirnya Hong Hei melanggar larangan ibunya keluar dari gua untuk mencari Sun Wukong. Tak lama setelah itu, ketika Biksu Tang bersama ketiga muridnya sedang beristirahat, mereka melihat kedatangan Hong Hei dari langit, sehingga ia bersama kedua muridnya bergegas untuk bersembunyi. Kemudian setelah Hong Hei bertemu dengan Sun Wukong, pertarungan antara mereka berdua pun terjadi kembali. Dan akibat dari pertarungan mereka, api gunung atau lava semakin membesar, sehingga Putri Kebas Besi kewalahan mengendalikan api gunung tersebut. Kembali ke Wukong, kini ia meminta bantuan Raja Naga Tua untuk melawan Hong Hei, namun sayangnya Raja Naga Tua dapat digalakkan menggunakan jurus elang api Hong Hei. Sampai akhirnya Sun Wukong terjatuh karena terkena jurus Hong Hei, dan Hong Hei berhasil membawa Biksu Tang pergi kembali. Singkat cerita, kini Biksu Tang bersama Hong Hei tiba di Gua Huiyun. Kemudian, Hong Hei menyuruh anak buahnya untuk menyembunyikan Biksu Tang karena ayahnya akan segera tiba. Ternyata yang datang adalah Sun Wukong yang sedang menyamar menjadi Liao Niu karena ia ingin menyelamatkan Biksu Tang. Dan dengan sihirnya, Sun Wukong dapat mengetahui bahwa Biksu Tang yang berdiri di samping Hong Hei adalah Lang Yao yang sedang menyamar. Tak lama setelah itu, Liao Niu yang asli datang, kemudian Sun Wukong mengejar Lang Yao yang kabur, sedangkan Hong Hei bertarung dengan ayahnya. Melihat Biksu Tang dihajar oleh Sun Wukong, Bajai ingin menyelamatkan Biksu Tang dari hajaran Sun Wukong. Namun setelah mengetahui bahwa yang ingin ia selamatkan adalah Lang Yao, ia pun menjadi emosi dan ingin mengejar Lang Yao. Beberapa waktu kemudian, pertarungan Hong Hei dengan ayahnya terhenti karena dihentikan oleh Putri Kebas Besi, dan Putri Kebas Besi menyuruh mereka untuk berlutut. Kemudian ketika Putri Kebas Besi meminta Hong Hei untuk menyerahkan Biksu Tang, Putri Kebas Besi yang ternyata adalah Sun Wukong yang sedang menyamar kini penyamarannya terbongkar. Setelah mengetahui hal itu, Hong Hei mengejar Sun Wukong dan Liao Niu ingin menyelamatkan Putri Kebas Besi yang kewalahan mengendalikan api gunung. Sedangkan Biksu Tang kini ia bersama Di Qiu ditahan oleh Lang Yao di Shilong, dan ternyata Lang Yao sudah membuat formasi 9 istana Li Huo untuk mengalahkan Sun Wukong. Setelah itu, Lang Yao menghampiri Sun Wukong bersama Hong Hei yang sedang bertarung, dan ia mengatakan bahwa Biksu Tang dalam bahaya. Mengetahui hal itu, mereka berdua bergegas ke Shilong, namun sayangnya mereka berdua malah terjebak di dalam formasi 9 istana Li Huo yang Lang Yao buat. Ternyata Lang Yao selama ini hanya memanfaatkan Hong Hei untuk mengalahkan Sun Wukong, dan juga memanfaatkan api surgawi Hong Hei untuk mengaktifkan formasi 9 istana. Serta pertarungan antara Hong Hei dengan Sun Wukong pun terjadi kembali. Kemudian Sun Wukong meminta Hong Hei untuk tidak melanjutkan pertarungan, serta ia meminta Hong Hei berpikir agar mereka berdua dapat keluar dari jebakan itu. Tiba-tiba keluar api dari tubuh Hong Hei yang menyebabkan terdapat celah untuk jalan keluar. Meskipun begitu, tubuh Hong Hei tak dapat digerakkan dan ia meminta Sun Wukong pergi meninggalkan ia sendirian sebelum terlambat. Kemudian Wukong menemui Bodhisattva untuk menanyakan cara menyelamatkan Hong Hei. Namun Bodhisattva mengatakan bahwa semua ini sudah ditakdirkan karena Hong Hei terlahir karena Sun Wukong, maka Hong Hei hanya dapat dihentikan oleh Sun Wukong. Setelah mengetahui jawaban Bodhisattva, Sun Wukong pun bergegas kembali ke bumi. Sementara itu, karena terpengaruh perkataan Lang Yao, amarah Hong Hei menjadi-jadi sehingga ia dapat bangkit, serta akibat dari kemarahan Hong Hei, api gunung bertambah besar. Selain itu, akibat dari kemarahan Hong Hei, kini iblis api muncul kembali, dan Biksu Tang bersama kedua muridnya yang melihat bergegas untuk melindungi penduduk desa Huiyun.
Tak lama kemudian, Wukong tiba di sana menghampiri Putri Kipas Besi, dan ia mengatakan kepada Putri Kipas Besi bahwa ia menemukan cara untuk menyelamatkan Hong Hai, serta ia meminta Tianlu kepada Putri Kipas Besi untuk menyelamatkan Hong Hai. Setelah mendapatkan Tianlu, Sun Wukong bergegas untuk menghentikan Hong Hai, dan meskipun terkena tekanan api yang dahsyat dari Hong Hai, akhirnya Sun Wukong dapat menghentikan Hong Hai menggunakan Tianlu. Tak lama kemudian, setelah bencana menghilang, Bodhisattva turun menemui Putri Kipas Besi beserta yang lainnya. Rupanya, setelah bencana menghilang, Hong Hai terlahir kembali, dan tujuan kedatangan Bodhisattva yaitu meminta izin kepada orang tua Hong Hai untuk Hong Hai ikut Bodhisattva berlatih agar Hong Hai dapat menjadi anak yang soleh. Setelah mendapatkan izin, Bodhisattva mengutuk Lang Yao menjadi batu atas kejahatan yang telah ia perbuat. Beberapa waktu kemudian, Bisu Tang bersama kedua muridnya ingin melanjutkan perjalanan ke barat tanpa Sun Wukong. Namun ternyata mereka sudah ditunggu oleh Sun Wukong yang ternyata masih hidup untuk melanjutkan perjalanan ke barat bersama. Film pun selesai, saya Bukus pamit, terima kasih dan sampai jumpa.